Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-mahmudu Allahu jalaluh wa musalli ala sayyidina Muhammadin wa alu amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang Allah muliakan, dalam sebuah riwayat bahwa Imam Ahmad bin Hanbal yang kita kenal dengan Imam Hanbali, lahir tahun 160 meninggal 241 Hijriah. Dalam manaqib beliau itu dikisahkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal yang kemudian menulis kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, yang dikatakan oleh anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal bahwa beliau itu menghafal 1 juta hadis. Itu dalam manaqibnya, dalam riwayat hidupnya, di akhir-akhir hayatnya beliau menginginkan hijrah atau kemudian jalan-jalanlah ke sebuah kota yang lumayan cukup jauh dari tempat beliau tinggal. Sehingga singkat cerita, ada waktu akhirnya beliau pun berangkat ke sebuah negeri. Ada yang menyebut di daerah Irak atau kemudian di daerah Basrah ketika itu. Berangkatlah Imam Ahmad bin Hanbal atau yang kita kenal dengan Imam Hanbali. Setelah berangkat beliau di sana, ternyata sampainya kemalaman. Zaman itu belum ada homestay, belum ada hotel, belum ada Pangeran Arya Duta, belum ada, apalagi Ratu Mayang Garden belum ada. Yang ada ketika itu ya rumah-rumah orang. Jadi kalau mau nginep ya harus bertamu lah. Sampailah beliau kemudian ke suatu masjid, lalu beliau masuk. Setelah beliau masuk, sholat isya, habis sholat, akhirnya beliau baring-baring di masjid. Setelah beliau baring-baring di dalam masjid itu, apa yang terjadi? Mohon maaf, ternyata yang jaga masjid, kalau bahasa kita ya mungkin takmir lah ya. Takmirnya membentak nih, ya Syekh, izhab minal masjid, pergi dari sini, atau mungkin ukhruj, keluar. Ini masjid mau ditutup. Imam Ahmad bin Hanbal dengan slow dan santainya, low profile, lalu kemudian keluar. Akhirnya bingung, nengok kanan, nengok kiri, mau kemana? Karena kan Imam Ahmad tinggal di negeri ini, lalu kemudian berangkat ke negeri yang lain. Ibaratnya keluar kota jauh, gak ada yang dikenal ketika itu. Akhirnya beliau apa yang terjadi? Beliau itu duduk di depan teras masjid. Setelah beliau duduk di depan teras masjid itu, Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, ternyata nih takmirnya nengok juga yang jaga masjid. Keluar lalu kemudian teriak lagi, "Ukhruj! La naum! Enggak boleh tidur di sini. Pergi, jangan di sini." Dan Bapak Ibu yang perlu saya kasih tahu, Imam Ahmad bin Hanbal zaman itu, karena memang beliau itu hidup di abad kedua menjelang ketiga, artinya kan beliau itu meninggal 241, masa-masa kejayaan Islam. Beliau itu kalau labelnya sekarang itu adalah mufti ulama dunia yang dikagumi dari berbagai seluruh penjuru dunia terhadap keilmuannya. Karena otoritas keilmuan, apalagi mazhab dunia itu yang paling terkenal itu kan cuma 4. Pertama apa? Pertama Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hambali. Makanya yang sekarang yang lagi viral di Zaitun dengan mazhab Bung Karno itu Al-Ngawriyun, atau bahasa awaknya ngigau. Bukan tidak boleh, boleh-boleh saja, nggak jadi masalah. Cuma kan mohon maaf lahir dan batin, persyaratan mendirikan mazhab sendiri itu bukan seperti hanya sekedar baca buku, bukan kemudian hanya sekedar mohon maaf lahir dan batin membaca karya orang lalu kemudian diikuti dan lain sebagainya. Tidak semudah membalik telapak tangan.
Tapi panjanglah ceritanya, insyaallah lain kali kita sampaikan. Tapi saya ingin fokus terhadap bahwa Imam Ahmad bin Hanbal ini zaman hidupnya itu terkenal betul Pak, ulama hadis. Fatwanya dipakai orang di berbagai daerah, berbagai negara, diikuti. Lalu apa yang terjadi? Cuma kan zaman itu orang nggak kenal ya. Akhirnya beliau tanpa memperkenalkan diri dengan mengatakan, saya ini Ahmad bin Hanbal. Loh, enggak, slow, tenang. Akhirnya beliau pergi. Nah, ketika beliau pergi, tengok kanan, tengok kiri, ternyata ada warung buka. Warung ini membuat roti. Akhirnya beliau mampir di sana sambil mengucap salam. Lalu beliau bilang gini, Pak, izin mohon maaf, saya mau numpang malam ini di sini, boleh nggak? Emang Bapak dari mana? Saya dari negeri anu. Terus ke sini kemana? Nggak tahu. Rencana hati saya, niat hati saya, gerakan hati saya, pokoknya pingin ke sini terus. Alhamdulillah baru sekarang terlaksana. Oh iya Pak, nggak apa-apa, silakan Bapak istirahat di sini. Kata yang buat roti ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa yang terjadi? Singkat cerita, setelah Imam Ahmad bin Hanbal itu nginep di rumahnya orang yang buat roti, karena ba'da sholat isya, orang yang membuat adonan roti ini lanjut bekerja, buat roti lanjut bekerja. Imam Ahmad bin Hanbal penasaran terhadap nih orang yang setiap buat adonan kayaknya mulutnya komat kamit. Apalah yang dibaca wawak nih kalau bahasa orang Medan nih, atau apalah yang dibaca atuk nih, mulut tak berhenti komat kamit. Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena belum tidur, Imam Ahmad bin Hanbal pun mendekati ini orang. Lalu Imam Ahmad bertanya, wahai Bapak saya perhatikan dari awal bikin adonan kue itu mulut gak pernah berhenti. Apa yang Bapak baca? Lalu kata orang yang bikin adonan kue, saya ini baca istighfar. Dan ini rutin saya lakukan bertahun-tahun. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau itu rutin engkau lakukan, apa yang telah engkau dapatkan? Kata orang ini, setiap apapun yang saya minta kepada Allah, seluruhnya dikabulkan. Pokoknya kalau bahasa kita, Pak, minta istri muda dapat gitu. Kalau memang itulah permintaan dia yang paling ngebet. Apalagi misalnya minta Oppo, Samsung, atau kemudian HP duniawi, udah dapat. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Lalu kemudian kata Imam Ahmad bin Hanbal, jadi dari semua permintaanmu, setelah engkau amalkan beristighfar kepada Allah dengan sungguh-sungguh, doamu dikabulkan Allah. Cuma ada satu. Apa itu? Saya dari dulu doa, udah hampir 10 tahun, saya doa kepada Allah, saya ingin berjumpa dengan ulama besar, idola saya, pen saya, namanya Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, memang atuk nih lah rupanya doa dia yang antarkan saya di sini. Maka saya diusir dari masjid, lalu diusir dari teras masjid, gara-gara amalan nih bapak gitu. Sebab kenapa? Orang ini nggak kenal bahwa ternyata yang datang ke tempat kuenya itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya zaman dulu kan Pak nggak ada baliho. Zaman sekarang kalau mau jadi tokoh masyarakat gampang. Pasang spanduk sekota Pekanbaru, insya Allah jadi tokoh masyarakat. Entah tokoh masyarakat, entah menokohi masyarakat. Wallahu a'lam. Nah, cobalah tengok. Sekarang ini viral, foto-foto di mana-mana, setiap sudut. Pohon yang nggak ada salahnya dipaku, tiang listrik tempelin, ya kan? Di masjid tempel. Bila perlu ada atu-atu ditempel pula di kepala atu tuh. Gimana lah supaya viral, ya kan? Sekarang media mah gampang, tinggal bayar, ada sponsor, viral. Zaman ini viral Pak. Ustadz ceramah di mana-mana direkam. Tengoklah Masjid Ar-Rahman ini, udah main rekam aja siapa aja yang ceramah. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, memang begitu keadaannya. Tapi zaman dulu kan berbeda. Imam Ahmad bin Hanbal nggak tahu menahu. Ternyata beliau datang ke situ. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal, jadi doamu satu yang belum terkabul. Iya, apa itu? Saya ingin jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal sudah 10 tahun tapi belum jumpa. Jadi kamu belum kenal sama Ahmad bin Hanbal? Belum. Belum pernah jumpa sekalipun? Belum. Tahu namanya dari mana? Oh, kitabnya banyak begini-begini. Jadi belum pernah jumpa? Belum. Jadi gak kenal? Enggak. Ciri-cirinya? Enggak tahu juga. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya ini adalah Ahmad bin Hanbal. Masa? Ciuslah kata dia. Iya, saya ini Ahmad bin Hanbal. Serius? Iya, saya ini Ahmad bin Hanbal. Akhirnya Bapak Ibu terbukalah rahasianya. Apa itu? Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal didoakan 10 tahun oleh orang yang mengamalkan istighfar ini. Dan ini tidak aliran sesat.
karena sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi di dalam kitab Mukhtarul Ahaditsun Nabawiyah ditulis oleh Syekh Ahmad Hasim Al-Misri, tebal kitabnya 240 halaman, ada 1575 hadis, ya kan? Lalu kemudian di bab mim, apa kemudian kata Nabi? Man lazimal istighfar, orang yang sering mengamalkan membaca istighfar kepada Allah rutin terus menerus, maka ada 3 yang Allah berikan. Saya sampaikan 1, 2 lagi kapan-kapan kalau saya kesini lagi. Apa yang pertama itu? Yang pertama itu adalah ja'alallahu min kulli dikin makhraja, yang sempit jadi lapang. Jadi mungkin bapak-bapak yang sempit pikiran, sempit ekonomi, sempit keluarga, sempit anak dan lain sebagainya, jangan-jangan kita kurang istighfarnya kepada Allah, maka kita banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dengan seringnya kita minta ampun kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Amin. Kayak nggak ada adalah dosa orang dia. Amin ya robbal alamin. Karena begini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di masjid ini, kalau kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya kan, yang ditulis oleh Al-Imam Mahyuddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damsyiki Asy-Syafi'i, meninggal tahun 676 Hijriah, ya, tebal kitabnya 704 halaman, halaman 428, baris kedua dari bawah dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, meninggal tahun 73 Hijriah. Apa kata Nabi? Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fas'alu lahu bil iman. Kalau kalian saksikan orang datang salat di dalam masjid, memakmurkan masjid, fas'alu lahu bil iman, maka saksikanlah mereka yang masuk ke dalam masjid ini adalah orang-orang beriman. Maka saya husnuzon semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang hari ini hadir dalam masjid ini adalah orang-orang yang masih Allah jaga imannya. Amin. Mudah-mudahan bisa kita pertahankan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.